Yuk kita mulai. Smart Listeners, segera kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listeners. Senang sekali Maria Delsa menemani Anda kembali di malam ini Rabu 11 Oktober 2023 dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Dan seperti biasa, Maria siaran bersama dengan Mas Arto Biantoro. Selamat malam Mas Arto. Selamat malam Maria Merdeka, apa kabar? Salam Merdeka, baik, sehat selalu semoga Mas Arto juga. Dan malam hari ini tamu spesial yang dibawa oleh Mas Arto, silahkan. Nah, ini udah lama banget kita nggak ngomongin soal koperasi. Padahal kalau kita bicara koperasi itu kita tahu ini adalah sebuah model bisnis yang sangat dekat sekali dengan masyarakat Indonesia. Bahkan wakil presiden pertama kita Bung Hatta itu adalah sosok yang mendorong tumbuhnya koperasi ya. Dan hadir bersama kita sosok seorang yang bukan hanya peduli pada koperasi, tapi juga mendirikan koperasi, dan koperasi ini tumbuh berkembang dengan sangat baik sekali. Dan kita mau belajar lebih banyak tentang konsep-konsep koperasi dan koperasi modern hari ini ya, yang memang mungkin sudah ada banyak perubahan-perubahan dan tentu saja bisa mendorong kita untuk bisa melihat bagaimana kita bisa membangun nilai-nilai budaya negeri kita yang sebenarnya berbasis dan berlandasan kegotong royongan. Hadir bersama kita Pak Henwy atau Pak Awi dipanggilnya. Selamat datang di studio Pak. Selamat datang Mas Arto dan Mbak Maria. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Pak Awi adalah ketua pengurus dari Koperasi Maju. Ya, betul. Cerita sedikit sebelum kita masuk lebih dalam tentang koperasi. Apa itu Koperasi Maju, Pak? Ya, jadi ke koperasi atau Koperasi Maju dulu nih, Mas? Koperasi Maju? Koperasi Maju dulu. Oh baik, Koperasi Maju itu satu entitas atau komunitas yang didirikan teman-teman ya. Diawali dengan berkumpulnya 15 orang, terus berkembang jadi 140, terus kita mulai membuat koperasi simpan pinjam sebagai pintu masuk, tapi kita sudah memiliki beberapa kunci sukses agar koperasi ini bisa membantu para UMKM, istilah kita naik kelas ya. Jadi Koperasi Maju memiliki misi seperti ini. Koperasi Maju itu wadah bagi para pelaku perubahan yang tadi kita sampaikan, ada beberapa teman yang peduli dengan para pelaku UMKM. Mereka membutuhkan permodalan, pendampingan, networking, terus udah juga dengan know-how ya. Akhirnya kita pikir ini kita bisa ramu teman-teman para pelaku usaha besar atau yang peduli terhadap UMKM ini, berpikir jangan hanya untuk memberikan sesuatu yang tidak punya dasar gitu. Jadi mereka berhimpun dalam koperasi, mengajak para pelaku UMKM untuk berkumpul. Disitulah kita menjadi wadah untuk para pelaku UMKM dan para pelaku perubahan ingin tumbuh bersama. Itu moto kita. Makanya nilai kita yaitu tumbuh bersama dan saling terkait. Jadi antara mereka saling terkait dan mau tumbuh bareng. Jadi kita memang mencari para pelaku UMKM atau pelaku perubahan yang memang punya misi memberikan dampak pada perubahan-perubahan ini. Ya, makanya kita menjadikan misi ini sebagai awal berdirinya Koperasi Maju. Nah, terus Koperasi Maju juga memiliki visi yang menurut kita waktu didirikan tahun 2012, melihat bahwa banyak sekali koperasi yang tanda kutip kurang bagus sebenarnya. Ya. Akhirnya kita berpikir kita menjadi koperasi yang unik, yaitu adalah koperasi yang memiliki nilai yang berbeda selain tumbuh bersama dan saling terkait, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Karena koperasi saat itu sangat kurang bisa dilihat secara transparan. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa koperasi kita ini terbuka. Semua anggota nanti bisa mengakses data keuangan, data kegiatan kita, kapanpun kita lakukan. Dan kita memiliki tekad pertama kali mendirikan koperasi harus ada RAT. Nggak boleh nggak. RAT itu kayak RUPS-nya perusahaan swasta. Jadi ada rapat anggota tahunan. Dan kita diaudit untuk menyatakan bahwa kita ini betul-betul transparan dan akuntabilitas. Nah, itu kita lakukan. Lalu dalam prosesnya untuk membantu para pelaku UMKM kita maupun para anggota yang juga ada non-pelaku UMKM, kita menggunakan 5 kunci sukses yang kita peras, yang kita bikin sesuatu Pareto. 1, kita selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala, dan itu free pada teman-teman.
Yang kedua, kita melakukan pendampingan karena kita yakin tanpa ada pendampingan, teman-teman itu pelaku usaha tidak akan bisa. Jadi kalau pelatihan itu cuma 2 jam, 3 jam itu selesai gitu. Yang diperlukan pendampingan secara berkala, terus-menerus. Baik dari sisi packaging, dari sisi foto produk, dan sebagainya lah. Terutama dari sisi mindset sebagai entrepreneur. Nah, yang kita datangkan itu adalah teman-teman yang memiliki tadi, knowledge, ya, memiliki sistem di perusahaan, memiliki tim kerja. Mereka didorong oleh kita untuk berbagi dalam pendampingan maupun dalam pelatihan pendidikan dan pelatihan. Lalu para pelaku usaha ini juga kita kunjungi secara berkala, baik itu kecil, mikro maupun menengah. Kalau yang menengah kita lakukan kunjungan dari teman-teman pelaku usaha kecil untuk mereka mendapatkan insight bagaimana menjadi satu pengusaha, bagaimana menjadi satu orang yang punya tekad untuk bertumbuh, kira-kira gitu. Dan kita cari pelaku-pelaku usaha menengah yang berdampak juga, yang tidak melulu hanya memikirkan dari sisi profit. Nah, memang kita intinya adalah tumbuh bersama, saling terkait, dan membuat mereka termotivasi. Nah, itu terjadi kunjungan berkala. Kalau kepada mikro, kita 1 tahun itu bisa lakukan kunjungan 3.000-an kali. Jadi kita rutin mendatangi mikro. Karena kita pendampingan ke mikro beda dengan kecil menengah. Kalau ke mikro itu yang kita dampingi adalah mereka kalau mau lakukan pembelian sesuatu, pinjaman kepada kami, kita tanya pinjaman ini mau buat apa. Sampai seperti itu, karena punya kejadian, case-case tertentu. Lalu kita latih mereka untuk mencatat, mana kalau gitu belinya apa. Tuh kan, jangan minjem 5 juta, 3,5 cukup, gitu kurang lebih. Terus setengahnya kita batalkan, kita kasih 3,5, itu pun kita tanya barangnya mana kalau sudah dibeli, buktinya apa gitu. Sampai seperti itu, karena kita punya pengalaman kasih mereka uang, akhirnya mereka nggak bisa bayar kita karena bunga terlalu besar. Yang kedua, mereka didampingi cara mencatat, karena kalau pelaku usaha mikro itu lucu, antara uang harian dengan uang usaha itu tercampur. Rupanya itu tidak bisa kita hindari sampai sekarang. Namun yang kita sampaikan adalah kata jama mereka untuk melihat, oh ini uang usaha saya kira-kira segini dalam bentuk mangkok gitu aja. Ini 1 mangkok kurang lebih 3.000 misalkan. Berarti kalau habis sekian mangkok berapa gitu, kurang lebih gitu. Nah kalau kurang-kurang dikit itu berarti anaknya ambil uang jajan kah, ataukah dia lupa beli makanan kah dari laci dia gitu. Yang berikutnya kita ajari mereka, dampingi mereka dari sisi misalkan kalau ada warung, mereka kalau tampilan produk, kalau di modern market atau di Alfa itu kan emang ada tim yang melakukan itu. Nah, kita lakukan juga sama. Ini yang sering dibeli orang taruh di atas nih. Yang bisa membuat orang mau beli lagi taruh tengah nih. Sampai seperti itu, penerangan lampu, terus udah gitu tampilan. Kita minta teman-teman juga dari mahasiswa yang bisa membantu kita. Ada juga 1-2 universitas yang membantu kita dari sisi itu. Dan itu yang kita lakukan pendampingan. Kemudian kunjungan berkala tadi. Kemudian yang keempat kita ada namanya forum grup diskusi. Jadi kita bikin forum, bukan FGD fokus ya, tapi ini forum. Artinya mereka itu memiliki kesempatan untuk bertemu antar para pengusaha, pelaku usaha antar mereka. Makanya kita dari tahun ke tahun kita bikin pertemuan-pertemuan, akhirnya mengerucut kepada festival-festival yang kita buat setelah tahunan, mendatangkan menggelar festival UMKM buat teman-teman yang kita anggap layak, dan kita kurasi semampu kita, karena kita nggak punya tim khusus, kita kurasi ya antar kita juga, para pelaku-pelaku perubahan yang punya mindset ke sana. Lalu kita bikin event, kita undang pembicara, waktu itu kita undang para tokoh yang bisa membuat kehadiran orang-orang untuk masuk ke dalam festival kita. Ya, jadi tahun ke tahun itu kita lakukan, itu namanya key yang keempat. Jadi kita bikin namanya forum grup diskusi. Nah, yang kelima, key success factor kita adalah itu mengenai informasi berkala. Ini sesuai dengan misi kita, visi kita. Jadi visi kita itu kita lakukan, kita memberikan informasi berkala, mulai dari untuk mikro kita bikin mading, kita tempel di tempat-tempat mereka bisa melihat. Karena kalau mikro dulu nggak bisa tuh buka apa, karena ibu-ibu rata-rata. Jadi kita tempel di mading 1 bulan sekali. Ya, kadang-kadang kita juga kena
semprot juga dari ibu-ibu. Ternyata dia nggak suka fotonya dipajang. Jadi habis itu kita pikir, wah lain kali kalau mau nampilkan foto para ibu-ibu mikro ini mesti izin dulu. Ya, karena dia katakan saya malu karena suami saya tahu kok saya ada gabung koperasi, dia nggak tahu. Nah, kira-kira gitu. Lucu-lucu memang kalau mikro. Nah, kalau teman-teman yang kecil, menengah yang sudah melek teknologi, kita ada lakukan pengiriman berita harian namanya. Itu berupa kegiatan kita yang rutin, kita kunjungan kemana, kita kasih tahu ada apa kegiatan, kita kasih tahu supaya mereka terus intens hubungan dengan kita. Lalu kita juga ada laporan berkala secara newsletter, itu 1 bulan sekali, mencakup semua. Nah, ini kita email. Nah, jadi itu membuat kita banyak sekali di situ ya, kegiatannya sama sekali kayak perusahaan. ya kurang lebih gitu. Yes, oke. Nanti kita akan sambung lagi Baik. cerita-ceritanya. Listeners, kita jeda break sebentar dulu ya. Kita akan kembali dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia kembali di topik kita malam hari ini, membangun Indonesia lewat koperasi. Masih bersama dengan Bapak Henwy Wijaya, Ketua Pengurus Koperasi Maju. Nah, kalau dari visi dan misi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Henwy, berarti ini koperasi memang khusus untuk UMKM ya Bapak, atau? Oh iya, kalau kita selain UMKM juga menjembatani pengusaha besar tadi loh Mbak Maria. Sebagai orang-orang yang peduli dengan UMKM. Jadi kita bikin wadah untuk mereka bermain bersama-sama kita. Jadi ada beberapa pengusaha besar, lah banyak sih, ada 20 orang. Tapi punya kepedulian kita berbisnis. Jadi mereka hanya, bahkan sekarang yang intens hanya 10. Jadi mereka yang betul-betul peduli dengan UMKM. Yes, oke. Berarti untuk Itu pendanaannya dari- sendiri? Oh iya, Oke, pendanaannya silakan. gimana Pak? Kalau Benar-benar. mereka, maaf, gimana Mas Arto? Iya, soal danaan Pak. Oh, kalau pendanaan itu kita dalam bentuk simpanan. Jadi kita tidak dalam bentuk semacam kayak donatur gitu ya, enggak. Jadi kita kelola dana mereka, kita
terima, terus kita kelola untuk bentuknya simpan pinjam kepada para pelaku usaha lain. Jadi kita tuh persis seperti perbankan tapi kelolanya secara koperasi. Nah, jadi kelebihan dari dari kami subsidi silang kepada para pelaku UMKM yang membutuhkan. Jadi misalkan Mas, kita butuh pelatihan, itu kan butuh dana tuh Mas ya, butuh biaya operasional, pendampingan, terus kunjungan berkala, terus pertemuan berkala. Nah, biasanya kita dari hasil kita. Nah, kalau dihitung sebenarnya ya koperasi masih untungnya plus-plus gitu. Kita masih bisa untung Mas, kita nggak pernah rugi. Syukur kita target terus, tapi kita tambah plus-plus. Kata plusnya apa? Teman-teman pelaku usaha yang meminjam, yang menaruh di kita kasih tahu, ini loh, selain kamu dapat bunga, dapat apa, ini loh hasil karya kita, kamu terlibat dalam hal ini. Nah, kira-kira gitu Mas. Jadi ini memang di luar dari kebiasaan. Misalnya kalau ada kita kan cari dana, ini kita dapatnya dari situ, asa bumi. Iya. Ini contohnya nih, contohnya. Contoh. Maria. Iya. Ini produk-produk yang dikelola oleh teman-teman. Berarti ini ada orang yang punya usaha seperti Kopi Aceh ini ya. Lalu nanti pinjam dana dari anggota untuk mengembangkannya, lalu bayar bunga gitu ya, kira-kira ya. Persis kayak gitu kira-kira. Persis kayak gitu. Atau dia menyimpan dana di kita, dananya kita kelola. Nah, gitu. Ya. Nah, kayak tadi Aceh Gayo itu packaging, desain produk kita bantu Mas. Ya, Mas Harto. Nah, kira-kira gitu. Dalam proses pengajuan pendanaan itu apakah susah atau prosesnya mudah nih bagi para UMKM, Bapak? Kalau teman-teman UMKM kalau udah masuk anggota koperasi relatif lebih mudah. Karena koperasi kita itu tidak mengejar jumlah anggota yang besar. Misal ya, kalau Mas Harto mau jadi anggota kami ya, harus ada yang mereferensi. Kita sebut referentor. Nah, referensi. Pak Awi dong, Pak. Iya dong, iya Mas Harto. Referentornya memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Harto sebagai calon anggota itu clear, dia ngerti gitu. Nah, jadi kalau saya ngomong dengan Mas Harto sekarang dengan Mbak Maria, ini seperti saya ngomong dengan calon anggota loh. Ini koperasi kita gini gitu. Nah, jadi mereka saya mau ikut dong. Nah, kira-kira gitu prosesnya. Jadi sehingga kita cukup selektif. Jadi kalau ada datang gitu ya, konyol-konyol datang gitu ya. Terus mau jadi anggota hanya lihat aset besar segala macam, kita nggak akan terima. Jadi kita lebih mau kasih tahu ini impact-nya, ini kerja kita. Gitu. Nah, kalau kalian mau gabung, kalian tahu dulu. Ini kenapa? Malah kita tanya, kamu kenapa jadi mau gabung sama kita? Itu. Jadi aneh memang. Nah, kita totalnya hanya 2.000-an lebih, tapi kita fokus untuk pengembangan kepada para anggota kita, baik ibu-ibu, baik karyawan, baik pelaku usaha di kita, anggotanya kan beragam ya. Tapi kita fokus untuk pengembangan mereka. Misalkan karyawannya, kita latih loh karyawan-karyawan anggota perusahaan, kita ada pelatihan buat mereka. Kita bahkan khusus ada teman-teman yang bergerak di konsultan SDM. Nah, kita minta bikin pelatihan. Nah, workshop dan segala macam. Ibu-ibu rumah tangga kita bikin kelompok. Kita ada gabungan dengan LKP, lembaga kayak pelatihan lah, ya lembaga kerja pelatihan. Itu bikin kue, salon. Nah, itu ibu-ibu rumah tangga digiring ke situ gitu. Jadi memang unik kita, lain memang. Kira-kira gitu Mas. Ini kementerian senang banget nih ya kalau kayak gini ya, Maria. Bantunya banyak banget nih. Ya, kemarin sempat ketemu dengan teman-teman dari Kemenkop, juga cukup surprise. Jadi lama-lama kita nggak bersua. Waktu bersua mereka bilang, Pak, ayo Pak, digading dulu Pak. Kami pikir, ya ayo kita ketemu lagi, bincang-bincang gitu. Karena bentuknya cuma small sih 2.000-an gitu ya. Kita lagi mau bikin memang berdampak, karena kita punya jejaring, kita jadikan pilot project dulu yang kuat, baru kita akan bikin copy paste. Hanya sekarang di moratorium oleh pemerintah, karena kita terimbas dengan beberapa koperasi yang bermasalah, sehingga Pak Jokowi mengatakan sementara di moratorium sampai satu saat akan dibuka. Kami dengar sudah mulai dibuka, tapi belum disosialisasi. Teman-teman dari Kemenkop sudah kabari. Nah, kita tunggu yang resmi lah. Kalau sudah resmi, kita akan mulai membuka di daerah-daerah dengan konsep yang sama. Koperasi Maju sendiri aslinya boleh buka diketahui oleh boleh. Kita sekarang aset sudah masuk 620 miliar. Ya, berdiri dari tahun 2012 ya. Keuntungannya Pak?
Keuntungannya sangat minim. Kita setahun kurang lebih sampai 8M. Oke, Wah. itu yang kemudian dibagi ke anggota. Persis, dibagi ke bos-bos saya. Semua Eh. pemilik koperasi adalah bos. Kita sesuai pembagiannya itu sesuai dengan apa yang mereka letakkan gitu. Ya, ya. Jadi kalau misalnya saya taruh uang 10 juta, nanti saya akan dapat fraction dari Persis. 6M itu sesuai dengan Persis. porsinya ya. Persis. Sekaligus misalkan Mas satu aktif itu akan dinilai keaktifannya. Oh, Taruh ada- aja keaktifannya. Ada maksimal uang yang ditaruh nggak sih Pak kalau di koperasi itu Pak? Kalau saat ini belum ada ya. Oh, jadi ada yang punya naruh uang misalnya katakanlah 20% dari total aset gitu juga bisa dong Pak? Oh, kalau itu di awal kita batasi, maaf. Di awal kita batasi. Dibatasi. Agar rata ya, agar ada kemerataan ya. Jadi kita saling kan ke pengusaha besar waktu itu masuk sekian kita bilang Pak jangan ambil semua, nanti yang lain nggak kebagian. Karena GP tinggi. Kan mikro Ya. ya, kita kasih mikro itu Betul. begitu masuk bunganya sangat minim mikro. Paling rendah 10.000 ya Pak? Iya nabungnya paling itu sebulan 10.000 nabung. Anggota masuk 100.000, kalau nggak mampu nyicil 10 kali. Sampai begitu kita. Untuk mikro ya. Bisa kita Mar. Bisa tergabung. Apakah harus punya UMKM dulu? Nggak harus. Tapi Kalau kita Mas memang Nggak harus ya? Tapi kita nggak ada. Tapi kita memang mendorong mereka yang masuk ke sini untuk bisa dikasih kapasitas. Artinya karyawan, tapi kita biasa entrepreneur. Yes, Tuh. oke. Saya Ya. mau nanya soal pendanaan. UMKM ini kan meminjam dana di Koperasi Maju. Nah, Ya. jika misal terjadi seperti kasus pandemi kemarin, omset dari UMKM ini menurun, bagaimana Koperasi Maju sendiri mensiasati pengembalian dana-dana tersebut? Apakah ada tantangan-tantangan Ya. khusus begitu? Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM.
Smart FM Business and Inspiration, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia, dan kami juga menyapa Anda yang saat ini mungkin sedang menyimak kami ya lewat live streaming YouTube Smart FM dari 10 kota jaringan Smart FM Network. Anda juga boleh bergabung bersama kami di line 08 12 11 12 959. Membangun Indonesia lewat koperasi. Kalau di sesi sebelumnya saya bertanya dan juga penasaran nih, karena soal pendanaan ini UMKM nih ya, mungkin kalau kita balik ke kasus, masa pandemi begitu kan, pendanaan, peminjaman begitu. Kalau ada case mungkin beberapa UMKM yang tidak bisa, omsetnya tidak sesuai untuk mengembalikan pendanaan itu, apakah ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi koperasi maju, Bapak Awi? Ya, makasih pertanyaan yang menarik. Tadi saya pikir nggak akan arah ke sini. Ini yang perlu. Nah, di tahun 2020 awal itu terus terang pandemi sangat memukul teman-teman di koperasi maju ya. Sangat memukul. Lalu kita karena punya metode-metode waktu kita lakukan beberapa perusahaan yang kami dirikan, kami coba terapkan kalau ada sesuatu masalah seperti ini gitu. Kami membuat tim kecil, terus kami susun langkah-langkah, kami pilah-pilah mana perusahaan yang banyak keimbas, mana yang tidak, mana yang malah makin berkibar gitu. Terus teman-teman ring satu kita kumpulkan, kita komit, ini karena koperasi bentuknya gotong royong, kamu siap ya kalau ada dana, kamu kalau ada dana lebih kita taruh di sini. Nah, betul saja di bulan ketiga, keempat itu tarik dananya mulai kencang. Karena mulai panik. Ya, mulai panik. Dana tuh nggak boleh anjlok kita. Jadi kita sepakat waktu itu dengan teman-teman ring satu yang punya dana lebih untuk taruh lebih di kita. Itu yang pertama. Kita solve problem dulu. Nah, yang kedua, kita mulai memasuki ranah para peminjam. Peminjam ini mana yang mudah terimbas. Satu, pasti yang paling terimbas itu mikro. Karena mikro itu begitu pandemi itu mereka nggak bisa makan apa sama sekali, nggak bisa jualan sama sekali. Karena kan nggak boleh ketemu orang ya. Jadi kita sempat situ mikirkan apa untuk mikro, kita punya tim. Kalau kelas kecil menengah itu masalah pembayaran aja. Jadi kita berusaha untuk merestrukturisasi agar mereka tidak terkena dulu. Kemampuan mereka seperti apa kita pelajari. Ada yang betul-betul tidak bisa bayar bunga, kita hilangkan bunga. Kita suruh mereka cicil dulu, stop dulu pembayaran sampai mereka stabil. Kita lakukan pendampingan, kita lakukan pertemanan. Nah, ada juga sampai yang betul-betul ambruk. Ya, akhirnya mau jual aset, kita bilang udah hold, tidak usah bayar bunga, tidak usah bayar apa-apa dulu. Mengakibatkan keuntungan koperasi hanya anjlok 50% dari target. Itu bukan masalah. Untung kita nggak rugi. Ya. Nah, di dalam proses itu kita 8 bulan mengembalikan kepercayaan. Oh, saya tambahkan dikit. Dalam proses itu kita nggak henti-hentinya membuat kegiatan yang rutin, pendampingan, pelatihan, nggak mau stop kita. Karena kita tahu itu secara psikologis akan membuat teman-teman anggota takut kalau koperasi kita tuh goncang. Kita yakinkan, kita bahkan pindahkan teman-teman pengelola, kita anggap ini sebagai pengelola bukan karyawan, pindah ke satu lokasi, kita sterilkan mereka untuk tinggal bareng, terus kita kontak anggota untuk supaya mereka bisa tetap yakin bahwa kita masih bergerak, kita foto, kita apa. Nah, singkat cerita, ya 8 bulan kemudian kepercayaan kembali kepada kita malah. Jadi dana yang tadi sempat dicabut dikembalikan secara perlahan. Nah, makanya kita jadi tetap ada profit 50%. Nah, di dalam proses mikro, misalkan kita mendampingi mikro, kita lihat mana yang paling terpuruk. Misalkan kantin-kantin sekolah, itu beberapa anggota kita tutup sekolah, mati mereka. Terus penjual-penjual. Nah, kita bikin event yang tadinya tidak berbayar, kita bikin berbayar. Teman-teman, kita ada proyek ini buat bantu mikro, kita bikin pelatihan berbayar ya. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Kita bilang ini kita mau bikin mikro berbagi. Kita pakai tagline seperti itu. Jadi yang bayar itu semua kita alihkan ke teman-teman pelaku usaha mikro. Kamu masak ya 30 bungkus, 50 bungkus gitu. Akan ada perputaran dan bagikan ke teman-teman tetangga kamu yang membutuhkan makanan saat itu yang sulit. Jadi mereka masak, akhirnya membuat perputaran itu terjadi antara mereka. Nah, ada satu saat ada satu panti jompo Katolik di daerah Jakarta Utara, rupanya ditinggal sama donaturnya selama sebulan nggak bisa ada makan. Jadi mereka minta tolong lewat gerakan teman-teman kami, dan kami bilang oke, kita galang dalam 1 bulan itu, untungnya itu teman-teman pada berdana. Artinya mereka support yang masih kelebihan,
Dana itu kita berikan kepada para pelaku usaha mikro kita bergiliran. Hari ini siapa yang masak, kirim ke Panti Jompo A. Kirim ke Panti Jompo. B, besok. C, besok. Nah, akhirnya itu mengangkat moral, mengangkat kepercayaan teman-teman, sifat gotong royongnya keluar. Nah, bahkan mereka yang dibantu kita untuk masak melebihkan porsinya dari ada yang bikin 10 bungkus, ada yang bikin 20 donat lebih gitu. Karena mereka bikin testimoni merasa senang bisa berbagi juga bersama koperasi. Nah, tujuan adalah dalam masa COVID ini mereka nggak sendiri. Karena koperasi bentuknya kan gotong royong, kebersamaan ya. Jadi kita juga ngajak. Nah, kita sebagai fasilitator, satu jangan takut, jangan goyah kita, walaupun kita juga sempat stres ya. Karena telepon begitu masuk, teman-teman nangis, ada yang bilang ingin bunuh diri malah, nggak kuat, nanggulangi ini. Itu kita terima, tapi kita juga sebenarnya rapuh juga, cuma kita himpun teman-teman, kita kuatkan, kita bikin gerakan terus-menerus. Nah, itulah yang membuat koperasi maju melewati COVID dengan cara yang baik, walaupun sampai sekarang masih ada dampak. Tapi kita yakin ini bisa dilewati karena gotong royong tadi. Ya, itu sekilas mengenai COVID. Ya, wow, sangat. Maria Yes. tahu nggak ini yang mengagetkan ya? Tadi kita banyak bicara soal koperasi maju, tapi Maria tahu nggak kalau Bank ABN AMRO, Nestle, sama klub sepak bola terbesar di dunia Barcelona FC itu basisnya adalah koperasi. Ya. Oh, baru Betul ya, tahu. Pak? Rabobank maksudnya. Rabobank, sorry, Rabobank, ya. Dan Rabobank, ya. S Hardware. Sebenarnya itu koperasi. Dan itu adalah koperasi. Bisa bayangkan, wow. Jadi sebenarnya koperasi ini bukan juga harus dilihat sebagai sebuah kumpulan usaha mikro ya Pak ya, tapi pemilik dari orang yang kemudian memiliki sebuah cara pandang atau cara berpikir sama dalam konteks bagaimana membesarkan usaha bersama-sama. Ini tentu juga sebuah bukti bahwa model seperti koperasi itu juga bisa membesar seperti itu ya Pak ya? Ya, betul. Betul sekali. Kami dulu punya benchmark namanya Koperasi Japan Agriculture. Itu benchmark kami di awal. Karena dia koperasi yang waktu itu peringkat 1 atau 2 di tingkat dunia. Itu bisa menghimpun para petani berkooperasi. Itu luar biasa sekali gerakannya dan kami terinspirasi bahwa koperasi sebenarnya bisa seperti itu. Kayaknya kita juga lihat Nestle, lihat Rabobank, banyak sekali. Wah, koperasi bisa. Nah, ini yang membuat kita tergerak. Kalau di Indonesia ada satu koperasi yang membuat kita tergerak menjadi benchmark kita namanya Credit Union. Teman-teman dari tanda kutip teman-teman dari Katolik sudah memulai itu, ya, mendekatkan para umat, para guru sekolah diawali, terus bikin gerakan untuk petani-petani di sekeliling. Sangat-sangat mendidik dan mereka memulai dengan pendidikan. Nah, itu kita pikir contoh. Cuma kita akan punya uniqueness lain karena kalau Credit Union pakai ini karena untuk ini, kalau kita kebutuhannya adalah ini, kita pakai ini gitu. Jadi jalurnya beda tapi caranya hampir mirip-mirip ya. Lebih pertama ke pendidikan karena tanpa pendidikan koperasi nggak bisa maju. Itu menurut kami. Yes, oke. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi terakhir, small listeners. Tetaplah bersama kami dalam Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia segera kembali. Mari ikut berbincang lewat WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Yuk kita mulai. Masih kita ikuti brand adventure kebanggaan Indonesia. Perbincangan ini juga bisa Anda simak melalui YouTube channel Radio Smart FM. Brand Adventure Kebanggaan Indonesia kembali di sesi terakhir ini, semua listeners. Mungkin kita mau tanya-tanya sedikit mengenai kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada dari Koperasi Maju ini. Silahkan, Pak Awi. Baik, Mbak Maria dan Mas Arto. Kebetulan dari tahun ke tahun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita memiliki program untuk melakukan pemasaran produk teman-teman lewat festival-festival ya tahun ke tahun. Nah, ini adalah sebenarnya 16, 17, 19 tahun kelima ya, kelima kalinya karena pas ada COVID itu. Nah, tahun kelima ini kita ngangkat UMKM hidup dengan kekuatan budaya Nusantara. Nah, kenapa budaya Nusantara? Dari apa yang kami alami selama ini mendirikan koperasi, UMKM itu bisa tumbuh seperti tadi disampaikan dengan Mas Arto dan Mbak Maria adalah kalau berhimpun, bergotong royong. Nggak bisa sendiri-sendiri. Lalu UMKM itu memiliki ciri khas sangat mandiri, ya, dan mudah mengadopsi apapun nilai yang membuat mereka bisa bertumbuh. Jadi nggak alergi gitu. Nah, kemudian mereka punya keuletan, punya keadilan di situ. Sifat keadilannya luar biasa. Punya jiwa-jiwa yang lebih sincere, lebih jujur. Nah, ingin berbagi karena mereka tujuannya ingin berbagi. Care, share, dan fair. Itu juga sebenarnya menjadi founder spiritnya Koperasi Indonesia di awal, yaitu spiritnya Bung Hatta. Bahwa koperasi itu adalah menjadikan ciri khas Indonesia karena memang manusianya itu seperti itu tadi yang kita sampaikan di awal. Nah, budaya Nusantara ini kita angkat karena memiliki ciri khas seperti itu. Nenek moyang kita tuh dari dulu sampai sekarang itu sangat-sangat mirip dengan ciri-ciri teman-teman di UMKM. Kegotong royongan, keuletan, kemandirian, kejujuran, keadilan ada di situ. Ya, betul-betul luar biasa. Nah, budaya Nusantara kali ini pun yang kita angkat mengenai budaya yang sejak lama itu namanya Batu Jaya sampai dengan Borobudur. Karena Borobudur ini mendunia, ini yang kita bisa angkat. Nilai-nilai budayanya yang mengakar sampai saat ini sangat-sangat erat. Bagaimana Borobudur itu dibangun, mengapa dibangun, dan apa yang ditinggalkan gitu. Itu membuat ciri khas budaya Nusantara itu sangat kental di situ. Nah, jadi kami tahun 2023 ini mengadakan satu festival yang dibalut dengan budaya Nusantara tadi. Akan ada kurang lebih 50-60 UMKM yang kita kurasi untuk difestivalkan. Itu benar-benar dikurasi. Dari sisi produk, perizinan, dan tampilan, dan siap ekspor gitu ya. Kalau udah ada yang siap ekspor. Lalu kami juga mengajak para adik-adik pelajar pada saat nanti di festival itu menjadi tempat ajang mereka berlatih tentang kewirausahaan. Kita dampingi, ada 85 teman-teman pelajar sekolah SMA, SMK untuk mengecap dunia wirausaha yang betul-betul nyata. Ya, nanti finalnya di hari
Sabtu ini kita akan mempertemukan mereka dengan pelaku usaha langsung dan mereka bisa tatap muka setelah mereka mengikuti pelatihan kewirausahaan. Lalu di dalam proses nanti pun kita ada seminar-seminar mengenai tentang dunia usaha, tapi para pembicaranya adalah orang-orang yang memiliki dampak sosial, bukan cuma bisnis toh. Satunya adalah Mas Arto yang kita undang, dan terima kasih Mas Arto sudah berkenan hadir berbagi. Dan kita juga ada beberapa pembicara yang bagus, ada Mas David, juga ada Mas Andika. Ya. Dan di samping itu kita juga akan ada MOU dengan beberapa pihak, termasuk dengan gambaran brand, untuk membuat warna lain dari Koperasi Maju, sehingga Koperasi Maju juga naik kelas nih, itu kurang lebih. Juga memberikan dampak positif buat teman-teman kota kita, juga ada buat UMKM lainnya. Nah, kalau untuk pameran budaya, kita akan mempertontonkan satu pameran itu dengan 80 lebih panel. Jadi panel-panel itu akan kita buat sedemikian rupa sehingga orang yang hadir itu akan masuk seperti diajak berkelana, mengikuti sejarah masa lalu, nilai-nilainya itu bisa menyentuh hati mereka. Nah, juga ada audiovisual yang kita tayangkan. Dan bagusnya lagi, kita juga berbangga hati bahwa adik-adik, nah ada adik-adik kurang lebih 111 pemuda-pemudi ya dari 7 institusi kelembagaan itu akan menjadi duta budaya. Mereka yang akan memperkenalkan tentang apa itu budaya Nusantara yang kita tampilkan dalam bentuk panel. Jadi seperti pemandu, ya. Mereka dilatih beberapa tahun dan ini menjadi ajang kita untuk mengangkat mereka setahun kemudian. Kita akan latih mereka setahun kemudian. Jadi mereka lah yang akan melatih adik-adiknya lagi nanti ke depan. Jadi kita akan bikin bertahap berseri dan ini menjadi program, bahkan menjadi program pemerintah menurut yang saya dengar ya. Mereka akan mengajak kita. Nah, selain itu kita menampilkan seni, tari maupun seni pertunjukan wayang kulit yang ingin menyampaikan pesan bahwa nenek moyang kita itu kalau mikir sesuatu, lakukan sesuatu tuh nggak main-main gitu. Sampai oyo jeruk dengan ada tampilan seni dan wayang yang telah menjadi konten lokal yang sangat luar biasa. Dan seniman ini semua adalah anggota koperasi loh. Jadi perlu disampaikan. Jadi ini orang-orang kreatif digabung jadi satu dengan para pengusaha, digabung lagi sama Persis. Orang yang punya idealisme gitu ya Pak? Ya, persis. Nah, ini juga atas kebaikan hati para pelaku usaha besar kami, dengan networking yang ada, kami juga dihadiri oleh beberapa petinggi yang akhirnya pas diajak bicara, langsung ingin menyampaikan kehadirannya. Kami akan dihadiri oleh Pak Mahfud, MD, Pak Menko Polhukam, terus juga ada Pak Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan Kemendikbud-Ristek Republik Indonesia, juga ada Pak Supriyadi sebagai Dirjen Bimas Buda, dan kemungkinan juga ada teman-teman dari Kemenkop yang akan mengirimkan perwakilannya. Ini menandakan bahwa kita itu melakukan hal ini diterima oleh teman-teman. Gitu. Nah, kemudian juga ada dari teman-teman dari BPIP yang akan hadir juga. Ya. Jadi saya melihat bahwa tidak ada salahnya kalau koperasi melakukan satu festival dibalut dengan budaya Nusantara yang menjadi ciri khas pelaku UMKM kita dengan kebudayaan yang sudah memang mengakar di Indonesia. Demikian Mbak Maria sama Mas Arto. Maaf kalau kepanjangan ya. Terakhir Pak Abi, mungkin harapan untuk masa depan koperasi Indonesia. Oh, baik. Ini koperasi Indonesia ini ke depan tantangannya adalah harus berani keluar dari cangkangnya. Kita harus berani melihat bahwa nanti pengguna jasa keuangan itu adalah teman-teman yang sekarang berusia 19 tahun, 20 tahun, bahkan nanti 11 tahun ya. Jadi kita juga bertransformasi nih, koperasi juga harus bertransformasi ke arah digitalisasi dan mengikuti zaman. Tapi tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan prinsip keanggotaan yang menjadi ciri khas dari Koperasi Maju. Nah, kami saat ini makanya menyentuh teman-teman kalangan muda nih. Tadi kita teman-teman Mbak Maria dengan Mas Arto mungkin mendengarkan bahwa kita mengajak teman-teman muda terlibat dalam proyek-proyek kita. Jadi kita sudah lihat ini ke depan mereka nih yang akan memimpin. Nah,
Jadi koperasi Indonesia ke depan itu diharapkan mampu melakukan perubahan cara pikir seperti itu dan bisa bersaing di kancah internasional dengan menggunakan prinsip sistem strategik yang benar, dengan menggunakan satu sistem pekerjaan yang betul-betul secara komprehensif, ekosistem dan profesional. Kalau tidak, koperasi kita akan terimbas. Karena koperasi Indonesia tuh belum bisa loh masuk ke jajaran 200 besar belum di dunia ya, belum. Padahal kita itu peluangnya besar sekali. Terima kasih Mbak Maria sama Mas Arto. Yes, oke. Closing statement-nya Mas Arto silahkan. Ya, tentu saja di negeri yang begitu besar, kita melihat bagaimana menjalankan sebuah usaha dalam kaitannya dengan brand sangat berlandaskan dengan nilai-nilai budaya kita ya. Dan nilai-nilai budaya kita justru dalam koperasi didorong untuk terus bergotong royong, berpihak, tadi berkeadilan, dan bermakna tentu saja yang tadi disampaikan oleh Pak Awi. Dan mudah-mudahan setelah sesi ini mulai banyak orang yang juga berpikir tentang koperasi. Syukur-syukur kemudian berkolaborasi dengan koperasi maju belum tentu diterima ya Pak Awi ya. dan harapannya kemudian kita bisa menjadi seorang pengusaha yang bukan hanya sekedar mencari uang tapi juga berdampak bagi negeri. Itu Maria. Yes, oke. Terima kasih Pak Awi sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih Mbak Ada Maria waktu untuk dan kita Mas bisa Arto. Pak Awi. berjumpa. Yes, Ya. thank you juga untuk Mas Arto dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Untuk Anda yang tertinggal boleh nonton kembali di YouTube Smart FM kapanpun dan di mana saja. Saya Maria Delsa. Arto Biantoro dan Pak Hanawawi undur diri. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Telah kita ikuti Brand Adventure Kebanggaan Indonesia bersama brand aktivis Arto Biantoro. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.